Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih sempat hadir berkumpul di tempat ini guna dan tak lain yaitu untuk melaksanakan salah satu kegiatan kita seperti biasanya, yaitu menuntut ilmu, melakukan proses belajar mengajar. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sebagai suri tauladan bagi kita semua. Baik, untuk hari ini kita masih dipertemukan. Jadi sebelum itu saya ingin cek kehadirannya dulu. Mustaina Safa, Hadir Pak. Krisna Sarinova, Hawasia, Hadir Pak. Satira Isniswan, Hadir, Helmi Pak. Febriani, Hasniati HM, Hadir Pak. Rismayanti, Hadir Pak. Andiosi, Mustaqim, Muhammad Yusuf Asri, Yeni Yuliani. Oh, jadi pada hari ini hanya 6 yang sempat hadir, mungkin yang lain berhalangan datang ya. Ya baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya ketika kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa kita serap, bisa menjadi pelajaran bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anaknya sekalian, tentunya pada hari ini kita akan mempelajari bab pertama, yaitu Indonesia pada masa kemerdekaan. Nah, sebelumnya di sini ada yang tahu apa-apa saja yang akan dipelajari ketika kita membahas tentang hari kemerdekaan. Ya, jadi betul, yang kita biasa pelajari itu yaitu peristiwa Rengas Dengklok, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lain-lain. Nah, untuk lebih lanjutnya, silahkan Bapak akan memperlihatkan slide. Silahkan disimak baik-baik. Jadi di sini saya akan menampilkan slide. Slide ini akan memuat materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan materi pokok Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Next. Nah, jadi ini uraian materi. Jadi silahkan catat. Silahkan anak-anakku catat. Jadi ini materinya yaitu masa kemerdekaan 1945 sampai 1950. Jadi sini ada dua sub materi, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia dan memahami proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Next. Nah, yang pertama yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi Bapak akan menjelaskan secara singkat tentang proses kemerdekaan Indonesia. Jadi proses kemerdekaan Indonesia itu diawali, yaitu sebelumnya kan begini, pada akhir tahun 1944 posisi Jepang dalam keadaan terdesak karena kota di Jepang, yaitu kota Nagasaki dan Hiroshima itu habis disapurata karena dijatuhkan bom atom oleh tentara sekutu atau Amerika Serikat. Jadi
keadaan Jepang pada saat itu terbilang agak lemah karena kota-kota yang dianggap penting di Jepang itu sudah dihancurkan oleh Amerika Serikat, tentara Amerika Serikat. Nah, berita kekalahan Jepang itu sampai ke Indonesia, sampai ke telinga pejuang kemerdekaan, sehingga karena keadaan tersebut tokoh kemerdekaan mengambil kesempatan emas ini, tidak menyanyiakan kesempatan emas ini. Jadi langsunglah dibentuk BPUPKI. Jadi ada yang tahu di sini apa itu BPUPKI? Nah, jadi BPUPKI itu ringkasan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi tujuannya dibentuk BPUPKI itu untuk memprotokoler dan proses kemerdekaan negara Indonesia agar Indonesia bisa ada wadah atau organisasi yang memang berjuang atau mengatur proses kemerdekaan Indonesia. Nah, sehingga pada tanggal 15 Agustus 1945 rapat persiapan kemerdekaan pun dilaksanakan. Pada saat itu terjadi perdebatan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Ya, kita next. Nah, disitulah karena perbedaan pendapat tersebut, disitulah yang melatar belakangi terjadinya Rengas Dengklok, anak-anak sekalian. Jadi Rengas Dengklok itu dilatar belakangi oleh adanya perbedaan antara golongan tua dan golongan muda. Nah, karena kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena golongan muda mendesak agar kemerdekaan dilaksanakan segera mungkin, tetapi golongan tua menolak dengan alasan kita masih belum siap, jangan sampai kita mengambil langkah yang salah. Menurut golongan tua yang diprakarsai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, jangan sampai kita melaksanakan kemerdekaan cepat, kemudian kita tidak bisa mempertahankannya sehingga bubarnya Indonesia pun cepat, sehingga kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Nah, pendapat ini tidak dihiraukan oleh golongan muda. Dia tetap bersikeras untuk membujuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta melaksanakan kemerdekaan segera mungkin, sehingga pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 dini hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Kenapa diculik? Karena itu tadi, karena golongan muda berinisiatif agar kemerdekaan ini dilaksanakan secepat mungkin. Nah, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Di mana itu Rengas Dengklok? Jadi Rengas Dengklok itu berada di daerah Karawang. Lokasi ini dipilih oleh golongan muda. Kenapa Rengas Dengklok dipilih? Karena Rengas Dengklok ini dianggap hanya berjarak 15 km dari jalan menuju ke Jakarta. Jadi jalan poros menuju Jakarta, dan Rengas Dengklok ini dipilih karena lokasinya strategis berdasarkan perhitungan militer. Nah, pada tanggal setelah Insinyur Soekarno kembali ke Jakarta, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta setelah diasingkan di Rengas Dengklok, dia dibawa ke rumah salah satu tentara Jepang, yaitu rumah Laksamana Maeda. Kenapa rumah Laksamana Maeda? Jadi rumah ini dianggap Laksamana Maeda menganggap memberikan jaminan karena memberikan jaminan keamanan untuk bagaimana proses perumusan proklamasi ini berjalan dengan lancar. Nah, kita bisa lihat di slide itu ada alur bagaimana peristiwa Rengas Dengklok terjadi. Silakan anak-anak sekalian perhatikan alurnya. Ya, kita langsung next. Nah, proses perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Nah, jadi uh, setelah uh, setelah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diasingkan dari Rengas Dengklok pada malam hari 16 Agustus 1945 pukul 8 waktu Indonesia Barat, Soekarno beserta rombongan berangkat menuju Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pada pukul 23, lalu menuju rumah kediaman Laksamana Maeda. Tempat ini dianggap aman dari ancaman militer Jepang. Nah, pada saat di situ barulah teks proklamasi dirumuskan. Setelah teks proklamasi dirumuskan, mereka Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memberikannya kepada Sayuti Melik untuk diketik. Nah, kita lihat next. Ya, ini alur proklamasi kemerdekaan. Jadi proklamasi kemerdekaan itu tidak datang secara tiba-tiba, tapi butuh perjuangan, butuh pengorbanan untuk melaksanakannya. Jadi anak-anakku biasa pahami bahwa perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu sangatlah sulit. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945 disitulah teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada saat itu halaman rumah Soekarno sudah dipadati oleh massa menjelang pembacaan teks proklamasi. Nah, setelah teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno, kita next dulu. Nah, disitulah sambutan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. Nah, disitulah rakyat Indonesia senang, rakyat Indonesia bangga dan haru. Kenapa? Karena perjuangan bangsa Indonesia yang sekian ratusan tahun yang dinanti akhirnya telah tiba. Akan tetapi berita kemerdekaan ini cepat sekali sampai ke pelosok-pelosok dan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena berita kemerdekaan Indonesia itu diliput oleh media cetak dan media seperti media massa seperti media cetak dan lain sebagainya, sehingga banyak sambutan, banyak Indonesia setiap bersorak-sorak setiap wilayah untuk memeriahkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, pada saat kita lihat next. Nah, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu Indonesia belum memiliki presiden dan wakil presiden, sehingga sehari setelah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan, para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI segera melaksanakan rapat yang berhasil memberikan keputusan penting sebagai berikut. Kita lihat. Nah, ini dia keputusan dan hasil rapat PPKI. Yang pertama yaitu pengesahan Undang-Undang 1945. Jadi pada saat itu setelah kemerdekaan Indonesia dibentuklah, disahkanlah Undang-Undang 1945 sebagai tolak ukur hukum Indonesia, sehingga ada aturan dalam berbangsa dan bernegara sebagaimana mestinya. Yang kedua, hasil rapatnya yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi pada saat itu juga dipilihlah Insinyur Soekarno sebagai presiden Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Yang ketiga yaitu pembagian wilayah Indonesia. Jadi rapat PPKI tanggal 19 Agustus itu memutuskan ada 8
pembagian wilayah yang di Indonesia antara lain Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Next. Nah, yang keempat yaitu pembentukan kementerian. Jadi dibentuklah menteri-menteri agar membantu kinerja Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan yang ke selanjutnya yaitu membantu Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Selanjutnya yaitu membantu kekuasaan pertahanan dan keamanan. Jadi pada saat itu dibentuklah BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Ini fungsinya seperti TNI, polisi, untuk mengamankan kegiatan-kegiatan dalam bernegara. Nah, jadi itulah tadi materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bisa diserap, dimengerti. Semoga ada yang bisa melekat di pikiran. Semoga bisa menjadi bekal untuk bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari proses panjang dalam melakukan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Jadi anak-anakku bisa bayangkan bagaimana perjuangan para petinggi negara pada saat itu untuk memerdekakan Indonesia. Bukan hanya sekadar ucapan, tetapi juga pengorbanan yang begitu panjang, yang begitu rumit, susah, sampai harta dan nyawa taruhannya. Nah, untuk sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, saya mau bertanya dulu, apakah ada yang ingin bertanya tentang apa yang Bapak tadi jelaskan, atau ada yang belum jelas? Ya, jadi kalau tidak ada, saya berikan sedikit 10 soal tugas. Jadi tugas tersebut sudah termuat dari apa yang saya jelaskan tadi. Semuanya sudah termuat, jadi jangan takut. Jadi bisa dikerjakan, kerjakan 10 soal esai. Jadi silahkan catat soalnya, setelah itu dijawab. Nah, karena anak-anak sekalian sudah menjawab soalnya, sudah dikumpul atau masih ada yang belum kumpul, ya, jadi saya itulah pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anakku bisa mengambil pelajaran bagaimana perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi tugas kita sekarang bagaimana anak-anak sekalian bisa lebih giat lagi belajar, lebih giat lagi untuk menuntut ilmu dan berinovasi serta berkontribusi untuk negara kita, bangsa Indonesia, karena itu merupakan salah satu cara agar kita bisa menjadi pahlawan di era milenial atau di era sekarang. Mungkin itu saja pelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri pelajaran ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.